nasional. Kita berikan aplaus dong. Ya. Terima kasih. Selanjutnya penanda tanganan. Penandatanganan Memorandum of Understanding antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Universitas Citra Bangsa. Selanjutnya penandatanganan Memorandum of Agreement antara Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Citra Bangsa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan Cindramata sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan. Oke, izin Bapak. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Pimpinan BP3MI Nusa Tenggara Timur gitu loh. Dengan hadirnya Dirjen Promosi di tengah, ini saya ingin bahwa KP2MI itu tidak melihat NTT sebagai provinsi yang tiap hari hanya menerima jenazah, yang tiap minggu adalah memberangkatkan pembantu rumah tangga. Yang harapan saya adalah ketika ini kita dipersiapkan dengan matang, dimulai dari ICB, karena ini universitas lain di Nusa Tenggara Timur belum. Jadi baru ICB yang sudah punya kelas vokasi. Nah, saya berharap bahwa kolaborasi ini sampai kita tingkatkan penempatan. Kenapa? Karena saya berharap bahwa PMI NTT itu harus naik kelas. Jangan hanya kita kirim pembantu Malaysia yang akhirnya dengan sengsara seperti teman-teman media kan saksikan saat ini yang bagai masalah TPPO ini itu saking banyaknya permasalahan di NTT. Nah, harapan saya bahwa ketika kita bisa mengirimkan ini pekerja migran kita yang punya kompetensi, saya yakin dan percaya bahwa masalah yang selama ini kita hadapi itu tidak akan ada lagi, Kak.
Nah, dan saya berharap bahwa angka penempatan kita tidak hanya disumbangkan oleh pembantu rumah tangga ke Malaysia, dan lebih banyak adalah perempuan. Dan saya berharap adalah lahirlah pekerja migran unggul yang bisa bersaing di pasar kerja nasional. Anak NTT ini cerdas kakak. Hanya kesempatan itu tidak di lembaga-lembaga vokasi kita ini terbatas. Saya berharap sekali bahwa perhatian dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota terkait penyiapan skill di berbagai BLK daerah, sehingga karena itu adalah tugas loh pemerintah daerah, bukan tugas kami pemerintah pusat. Kewenangan perlindungan pekerja migran, kewenangan menyiapkan itu ada kewenangan pusat, ada kewenangan pemerintah daerah yang hari ini belum diambil sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Yang kita harapkan adalah ketika pemerintah daerah tidak punya BLK di daerah, dia bisa berkolaborasi dengan seperti UCB, lembaga-lembaga yang punya vokasi, sehingga SDM dia, karena angka pengangguran Nusa Tenggara Timur hari ini cukup tinggi kak, di atas 40.000. Tugas kita jangan sampai ini kampus-kampus di NTT hanya menciptakan sarjana, hanya sebagai kampus yang penyumbang pengangguran terbesar di Nusa Tenggara Timur kak. Yang kita berharapkan adalah tugasnya kampus juga menyiapkan pasar kak, karena jujur ada kesempatan kerja di Nusa Tenggara Timur ini sangat terbatas kak. Pasar kerja di luar negeri kakak, yang tidak lagi tanya apa ijazah yang kakak punya, yang ditanya adalah apa kompetensi yang kakak punya. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya, ibu boleh tanya. Kan kita bicara bukan hanya sekedar menyumbang APBD daerah dan memberikan anak-anak kami ke luar negeri untuk bekerja, tapi keamanan, keselamatan masyarakat dan juga warga negara kan perlu dilihat juga secara teliti. Apa pendapat ibu bagaimana? Jadi ketika cara kita bekerja? menyiapkan ini kan kita membangun migran center kakak. Jadi dari tugasnya kami adalah bagaimana, karena ketika sekarang kak Kementerian dari BP2MI dinaikkan jadi KP2MI kak, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Hulu sampai hilir pekerja migran itu adalah menjadikan kewenangan KP2MI, yang hari ini di Nusa Tenggara Timur menjadi kewenangan BP3MI kak. Nah, berarti bahwa proses awal dari bagaimana kita persiapkan, maksudnya siap manusia supply-nya, siap dokumennya, siap kompetensinya kak. Ketika semua itu sudah dipersiapkan dengan matang, beta yakin dan percaya bahwa permasalahan yang selalu menjadi kita sebagai cuci piring tidak akan menjadi cerita yang terus berulang. Ya. Selama ini kakak, 95% pekerja kita yang tertarik bekerja ke luar negeri ini cuma tamatan SD kak, yang secara pasar kerja luar negeri tidak mampu menerima mereka. Hanya Malaysia satu-satunya negara yang tidak pernah mengukur orang dari kompetensi kak. Malaysia adalah satu-satunya negara yang tidak pernah tanya apa ijazah yang kakak punya. Yang dibutuhkan adalah ototmu, bukan otakmu. Sedangkan yang tertarik ini yang pasar kerja SD, dia tidak masuk di dalam pasar kerja Indonesia ya kak. Karena mau tak di sini Indonesia mau lamar jadi penjaga toko aja ditanya ijazah kak. Ya bagi dia bahwa dengan keterbatasan yang dia punya sangat luar berkat yang luar biasa, Malaysia bisa terima dia. Karena ketika itu tidak dipersiapkan pendidikan kakak kompetensi, ya pasti kita akan menerima terus permasalahannya. Ya, yang terakhir kakak, himbauan dan harapan kepada para pencari kerja di Nusa Tenggara Timur yang mau mencari kerja di luar negeri. Bagi kami tidak melarang kak bekerja kemanapun di Indonesia maupun di luar negeri, dilindungi oleh hak asasi manusia. Tapi ketika memilih bekerja luar negeri, ketika menerima informasi, tolong tanya baik-baik dulu, cari tahu informasi yang didapat, baik dari Dinas Tenaga Kerja setempat maupun BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Jangan sampai selama ini korban kita kan salah menerima informasi kak. Hanya tahu konsep bekerja, tapi bagaimana konsep melindungi dirinya sendiri itu dia tidak tahu. Karena di sana itu yang dibutuhkan adalah dokumennya, siap dokumen, siap ini kompetensi kakak. Itu yang kekurangan dari ini warga kita selama ini. Bisa kami dapat angka kira-kira jaminan berapa persen untuk keselamatan dan juga tapi kita para kan pencari begini, kerja? Kalau untuk soal meninggal ataupun tidak kan kak, jadi kakak saya harus luruskan nih kakak. Siap. Kenapa pekerja migran kita meninggal? Sejarah migrasi orang NTT ke Malaysia, karena 90% pekerja kita disumbangkan dari Malaysia. Sejarah migrasi orang NTT ke Malaysia jauh sebelum Indonesia merdeka. 1934 orang NTT ke Malaysia. Keyakinan dan kepercayaan orang warga NTT itu yang mau meninggal di mana saja itu dia harus kembali ke tanah lain. Kenapa? Bagi mereka
kita tidak meninggal, kita hanya terpisahkan alam dengan leluhurnya. Dia harus kembali ke tempat di mana ari-ari ditanamnya untuk menjadi malaikat pendoa buat keluarganya. Mau dia ilegal atau dia akan pulang, Kak. Makanya banyak angka warga kita yang tidak terdata oleh negara hari ini di Malaysia di atas 20.000, Kak. Yang memulangkan warga kita, memang Indonesia mengakui mereka sebagai pekerja ilegal, tapi Malaysia mengakui mereka sebagai pekerja. Jenazah mereka dipulangkan oleh pemberi kerjanya. Yang kedua adalah urunan dari diaspora kita yang ada di Malaysia. Hari ini memang jenazah kita banyak karena warga kita puluhan ribu di sana. Terkait jenazah kenapa diotopsi, mungkin saya luruskan supaya jangan ada bias informasi. 90% jenazah kita itu meninggal di luar rumah sakit. Syarat mendapatkan prafaks kematian dari KBRI itu harus tahu penyebab dia mati. Ketika untuk tahu penyebab dia mati, otomatis diotopsikan. Bukan pengambilan organ. Kenapa mereka meninggal? Orang NTT hanya tahu konsep bekerja, Kak. Tapi konsep merawat diri pasca kerja dia tidak tahu. Kenapa? Kerja capek, pemalas konsumsi air putih, Kak. Yang diminum adalah hemavitor penambah tenaga. Kedua, kebiasaan yang salah dari kampung, kebiasaan hobi begadang, minum mabok, tidur, hidup hanya kopi dan rokok, itu yang dibawa ke sana. Yang akhirnya apa? Sekian persen penyakit kita, jenazah yang dipulangkan lebih banyak apa? Gagal ginjal, paru-paru akut, TBC, Kak. Itu yang terjadi. Pengaruh dari pola hidup yang salah. Itu. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, makasih, Kak.